Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, agar kalian bisa memahami materi TIK pada hari ini, yaitu pada pembahasan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang materi TIK kelas 3 bab 5. Silahkan kalian buka bukunya halaman 100 ya. Bab 5, membuat diagram dan tabel di Microsoft Word. Bab 5 ini sudah masuk di semester 2. Oke, silahkan kalian bisa lihat video ini dengan dari awal sampai akhir agar kalian dapat mempraktekannya di rumah ataupun nanti di lab komputer. Oke ya, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Kemudian pada halaman 100 ini di peta konsep yang dipelajari di bab 5 yaitu untuk memasukkan diagram dan juga memasukkan tabel. Ini ya, memasukkan diagram dan juga memasukkan tabel. Nah, yang pertama yaitu membuat diagram. Diagram sendiri adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Diagram digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses kerja, data bagian-bagian tubuh atau mesin, organisasi, siklus hidup, nah, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis pilihan diagramnya, yaitu sebagai berikut. Nah, silahkan kalian buka halaman 110 ya. Nah, cara membuat diagram yaitu sangat sederhana sekali dan mudah. Nah, yang pertama itu kita harus masuk ke insert sama. Nah, kemudian pilih yang ini, ikon smart art, yang ini ya, ikon smart art. Kemudian ada beberapa jenis pilihan diagram. Nah, ada list, proses, cycle, di all ini. Nah, ini ada list, ini ya, proses, cycle, hierarki, relationship, metrik, piramid, fixture, dan ketika kita mau online bisa nyari di sini. Sekarang di halaman 102 kita langsung ke contohnya. Contohnya yaitu setelah kita memilih salah satu, jadi di sini kita akan membuat struktur organisasi kelas. Yang pertama yang perlu kita pilih yaitu setelah kita klik insert ini tadi ya, klik insert, pilih smart art, kemudian pilih yang di sini berarti hierarki, klik pilih hierarki. Nah, ini kita pilih yang buat tabel kelas, kira-kira yang mana? Nah, ini yang pertama, ini ada yang dua, ini yang ada gambarnya. Kalau ini, yang ini nama dan titel organisasi. Nah, kita pakai yang ini dulu, organization chart. Klik, kemudian klik OK. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, untuk menambahkan, ini kan misalnya kita di sini nama ketua, berarti ketua kelasnya, ketua kelas siapa namanya, ini ketua kelas namanya siapa. Kemudian di sini bendahara boleh. Untuk menambahkan supaya bendahara dan sekretaris ini berdampingan itu atau ditaruh di tengah, itu bisa seperti ini. Nah, tapi kita akan pilih bendahara dan sekretaris berdampingan, yaitu kita klik kanan ya di mouse,
Ini di mouse-nya klik kanan. Nah, muncul seperti ini. Kemudian add save, ini yang pilihnya ya berarti yang mana, coba yang ini boleh after ya, pilih yang after. Nah, ini dilurusin garisnya saja. Nah, kemudian di sini ditulis sekretaris. Nah, baru di sini anggotanya, namanya siapa saja boleh, atau misalnya di situ struktur apa namanya, urutannya apa gitu, nanti bisa dituliskan. Kalau misalnya mau dituliskan nama-nama siswa boleh, nama siswa 1 absen 1 di sini berarti ya, absen 1 boleh, absen 2, absen 3. Nah, bagaimana kalau siswanya banyak? Gampang, kita tinggal klik yang ini kayak tadi, klik kanan, ini di sebelah sini aja, klik kanan, pilih add shape, berarti yang after. Nah, ini 1 baris 5 aja, ini sama seperti add after. Nah, ini absen 3 misalnya, ini absen 4, absen 5 berarti ini absen 4. Ini absen 4. Nah, misalnya siswanya ada 20. Nah, ini kita tinggal tambahkan di bawahnya aja, nggak apa-apa. Klik kanan di absen 1 ini ya, mana absen 1, klik kanan, diklik dulu 1 kali, kemudian klik kanan, pilih update, ini save below. Nah, ini juga nggak apa-apa, update save below, jadi di bawahnya update save below, update save below, ini juga update save below. Nah, ini berarti absen 6, absen 7, absen 8, absen 9, absen 10. Nah, nanti sama prosesnya, kalau ada 20 tinggal diklik aja ke bawah. Nah, di sini juga bisa diganti, dimodifikasi untuk apa namanya, warnanya ini kan biru, bisa diganti. Nah, kita pilih yang ini, change color, pilih ini modifikasi warna hijau boleh. Nah, ini kalau mau misalnya dibikin 3 dimensi bisa juga. Ini di format juga bisa, ini untuk shape, merubah background warnanya ya, tadinya kan putih, ini diganti. Nah, ini di desain dan di format, change colornya. Nah, kemudian di sini untuk shape outline, itu untuk garis tepi di bingkainya. Nah, biasa seperti yang kemarin itu. Nah, kemudian yang ini untuk merubah warna tulisannya, merah misalnya, mau dikasih tulisan merah, hijau ya. Nah, ini untuk tulisan juga. Nah, itu tadi ini sudah ya untuk mengenai tentang diagram atau smart art. Nah, karena di sini yang dicontohkan itu diagram di halaman 102 itu membuat organisasi kelas. Nah, lalu bagaimana untuk membuat yang lainnya sama? Nah, misalnya kita akan membuat struktur panitiaan dan sebagainya, itu sama prosesnya. Kalian tinggal klik ini tadi, insert, pilih smart art. Nah, pilih ini hierarki, itu untuk apa, cycle, berarti ini kalau yang cycle ini untuk siklus hidup. Nah, bisa juga metamorfosis dan sebagainya, ini untuk proses. Nah, tapi yang
Jelas yang kalian bikin itu yang ini aja, organisasi chart. Kalau yang ini itu nanti ada picture organization chart, jadi ada gambarnya. Nih nama, ini ada fotonya, nama dan foto, nama, ini nama dan foto, ini nama dan foto gitu ya. Nah baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita ke, nah ini yang pertama. Ini berarti kita kasih judul membuat diagram. Anak koma nih. Membuat diagram. Ini ya yang A. Nah, terus kita ke yang kedua. Yang B, membuat tabel. Membuat tabel. Membuat tabel yang silahkan kalian buka halaman 107. Nah, tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi. Tabel juga digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Fitur tabel ada di ikon tabel di menu insert. Iya, tabel. Nah, dalam tabel terdapat kolom, baris, dan sel. Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah, langsung saja kita buka, klik, berarti ada di menu insert, berarti klik insert, pilih tabel ini. Nah, di sini itu ada namanya baris dan kolom. Ini baris dan kolom. Ini kan kolom barisnya sudah ada dari sananya. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat sendiri? Misalnya kolomnya ini kita kasih contoh di halaman 109. Nah ya, 109. Maka kita harus menggunakan yang ini. Nah, ini ada number of column berapa, terus number of row-nya berapa. Misalnya kolomnya 3, row-nya 5. Nah, ini kan di halaman 109 sudah ada itu, ya kan? Yang lengkapi datamu, jangan lupa simpan file dengan nama-nama ini nama-nama hewan, tempat hidup, kemudian makanan. Nah, ini kan ke bawahnya banyak, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini ada 11. Nah, ini kita kasih contoh sampai 1 2 3 4 saja ya, nanti kalian bisa meneruskan sendiri. Nama hewan, tempat hidup, kemudian makanan. Nah, ini kalian nanti diisi nama hewannya di sini, contohnya beruang kutub. Kemudian kita kecilkan tulisannya. Nah, untuk merubah tulisan ini menggunakan ini ya, font size, ukuran tulisannya. Diklik saja di tengah sini, nanti berubah. Beruang kutub hidup di darat. Kemudian makanannya daging.
Nah, kemudian klik di sini lagi ini karena nah kemudian apa bison langsung dulu ke bawah ya, kan hiu, kemudian kuda. Bison itu darat juga, air darat, air ini darat. Daging tumbuhan, daging tumbuhan. Nah, kemudian setelah kita buat tabel, di dalam tabel ini juga bisa kita rubah warnanya, rubah warna tabelnya ini. Nah, caranya adalah klik, arahkan mouse di pojok sebelah kiri atas ini, diklik. Nah, kemudian kita masuk ke desain ini ya, desain. Setelah itu kita pilih, klik ikon yang ini, shading, boleh ini shading. Nah, seperti halnya di halaman 111. Shading ini untuk memilih warna semuanya ini ya. Ini misalnya kita ganti warna kuning. Nah, untuk memilih warna setiap kotak-kotak berbeda itu menggunakan panah yang ada di sebelah ini, namanya yaitu tabel style ini. Klik, nah, nanti akan berubah ini, ya kan. Nah, tulisannya semuanya. Nah, kemudian untuk merubah ini line style ya. Nah, kemudian ada juga ini border style ini. Border style itu garisnya itu gaya garisnya warnanya apa aja nih. Nah, kemudian ini ya shading border style sudah. Kalian bisa rubah lagi nih sesuai ke hati kalian warnanya. Untuk merubahnya juga sama, ini border. Nah, ini tinggal dipilih aja full border, misalnya diklik full border. Ini nanti kalian bisa pilih-pilih. Kalau misalnya mau yang bordernya sebelah kiri saja ini. Nah, ini border sudah, border. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencobanya ya, atau nanti kita bisa praktekkan di lab komputer. Untuk bab 5 ini hanya ada dua saja, yaitu pertama membuat diagram dan yang kedua membuat tabel. Oke, mungkin itu saja untuk materinya yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kalian ingin bisa bertanya, bisa langsung di komen nanti di channel YouTube ini, ada itu nanti di komennya. Silahkan bisa komen kendalanya apa. Nah, nanti juga ada latihan soal-soalnya juga nanti di beda video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.